Jumpa lagi bersama saya dan Papi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Mantap. Langsung saja saksikan ya. Oke, dalam video saya kali ini, malam ini nanti kita akan menyaksikan semifinal antara Italia melawan Spanyol, dan besok tanggal 7 dan juga nanti tanggal 8-nya Inggris akan melawan Denmark. Langsung saja untuk saya analisis dan prediksi untuk Spanyol melawan Italia. Pertama kita lihat dari pertandingan sebelumnya. Italia ini sebelum mencapai semifinal, mereka ya di pertandingan sebelumnya semua pertandingan mereka bisa selesaikan dengan kemenangan. Jadi ya jalan Italia menuju semifinal ini termasuk bagus untuk permainan Italia. Sampai kemarin di perempat final mereka berhasil mengalahkan tim favorit juara yaitu Belgia. Kemudian dari komposisi pemain Italia ini ya dari mulai kiper, defender, gelandang sampai penyerang, Italia ini memiliki kualitas pemain yang sama baiknya antara pemain inti dan pemain cadangan. Jadi siapapun nanti yang dipasang oleh Roberto Mancini, ya permainan Italia ini tidak akan banyak berubah. Mereka bermain dengan ya sekarang sepak bola cepat mereka itu. Makanya mereka kemarin bisa mengalahkan Belgia 2-1. Kemudian untuk Spanyol, ya kalau kita lihat Spanyol, perjalanan Spanyol sampai ke semifinal ini, ya kita lihat pertandingannya ya tidak terlalu sangat istimewa gitu ya. Jadi perjalanan Spanyol sampai semifinal ini mereka memang sangat kerja keras sehingga mereka bisa memastikan untuk maju ke semifinal. Kemudian dari komposisi pemain juga, pemain Spanyol ini dari kualitas pemain antara pemain intinya dan pemain cadangan ya sama-sama kualitasnya sama gitu. Jadi Spanyol juga memiliki kedalaman skuad yang cukup bagus. Jadi antara pemain inti dan starternya itu dan pemain cadangannya itu mereka kualitasnya sama. Kemudian kalau kita bandingkan dengan Italia dari sisi pertandingan sebelum semifinal, ya Italia ini lebih unggul daripada Spanyol, karena Italia ini ya mencapai semifinal ini ya pertandingan di penyisian grup ataupun di 16 besar dan perempat final mereka sangat bagus gitu. Kalau Spanyol ya tidak begitu istimewa gitu, cuman mereka bisa masuk ke semifinal. Kemudian dari kualitas pemain, ya kalau kita lihat dari kualitas pemain sebenarnya ya pemain Italia ini hanya sedikit unggul dari pemain Spanyol ya. Jadi di sisi pelatih antara Roberto Mancini dan juga Luis Enrique ya akan mereka beradu strategi. Jadi untuk prediksi saya untuk Italia Spanyol ini ya Italia itu saya kasih 5-5 dan Spanyol itu 4-5.
Jadi prediksi saya Italia akan berhasil mengalahkan Spanyol dan akan bermain di final. Itu prediksi saya untuk Italia dan Spanyol. Kemudian untuk pertandingan hari Kamis antara Inggris dan Denmark. Wah, Inggris ini sekarang sedang bagus-bagusnya. Kemarin mereka berhasil mengalahkan, menang 4-0, ya kan? Nah, mereka akan melawan Denmark atau tim dinamit, ya, salah satu kuda hitam di Piala Eropa 2020 ini. Ya, kalau kita lihat dari pertandingan sebelum mencapai semifinal, Inggris ini ya memang lebih meyakinkan dibanding dari Denmark. Nah, Denmark itu kemarin ya pertandingan terakhir aja mereka bisa membuat keajaiban, menang dengan Rusia dan akhirnya lolos ke 16 besar. Kemudian kalau kita lihat dari komposisi pemain, Inggris ini ya kualitas pemainnya gitu, antara pemain inti dan cadangan ya sama-sama bagus gitu. Jadi siapapun nanti yang diturunkan oleh pelatih Inggris, maka ini tidak akan mempengaruhi permainan Inggris secara signifikan. Kemudian untuk pemain Denmark itu ya komposisi pemainnya hampir sama dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya, ya kecuali ya di pertandingan pertama pemain inti mereka Christian Eriksen itu cedera gitu. Kemudian ya pemain Denmark ini yang jadi motivasi mereka adalah mereka mereka pernah juara di tahun 1992, ya kan? Nah, jadi Denmark ini motivasinya sangat tinggi, ingin mengulang sejarah itu kembali, ya. Apalagi kipernya Denmark ini sekarang adalah kipernya anaknya mantan legenda Denmark sendiri atau legenda klub MU, yaitu Michael Schmeichel. Anaknya ini Kasper Schmeichel. Dan di belakang juga ya mereka ada satu pemain yang sangat cukup bagus, yaitu pemain belakang Chelsea, itu Christensen. Nah, dari komposisi pemain ini saya yakin nantinya ya di dalam permainan Inggris akan menguasai pertandingan gitu. Dengan komposisi pemain ya masih pemain Inggris itu kualitasnya masih agak 2 level lah dibandingkan pemain Denmark. Apalagi Harry Kane sudah mulai membuka keran golnya, dan Harry Kane bersama Sterling sekarang sama-sama top skor Piala Eropa di dalam timnas Inggris. Mereka sama-sama sudah mencetak 3 gol, ya. Hanya tertinggal 2 gol dari cetak gol terbanyak sekarang, yaitu Cristiano Ronaldo dengan 5 gol. Ya, kalau menurut saya apalagi Inggris ini akan bermain di rumah sendiri di Wembley Stadium dengan penonton yang akan memadati stadionnya lebih kurang bisa jadi 60.000, maka ini akan menambah motivasi pemain Inggris. Apalagi Inggris ini belum pernah menjuarai Piala Eropa, ya kan? Terakhir mereka menjuarai yang bergengsi itu Piala Dunia aja tahun 1966 gitu. Jadi saya yakin Inggris, saya akan prediksi akan melaju ke final. Saya kasih persentasenya Inggris saya kasih 60, sedangkan Denmark 40. Jadi saya yakin Inggris ini akan melaju ke final, ya. Mereka akan mengalahkan Denmark gitu. Jadi saya prediksi Inggris akan menang melawan Denmark, dan ya menurut saya kalau final ideal untuk Euro 2020 ini adalah Inggris akan melawan Italia. Ini sangat dinanti-nantikan oleh pencinta sepak bola seluruh dunia. Itu saja prediksi
dan analisis singkat saya tentang semifinal Piala Eropa 2020. Ini adalah analisis dan prediksi saya. Jadi ya bisa saja yang saya prediksi ini kalah, tapi ya menurut saya ini peluangnya, prediksi saya ini seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi selamat menyaksikan pertandingan nanti malam. Salam olahraga, tetap jaga kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID di Indonesia semakin tinggi. Salam olahraga, majulah sepak bola Indonesia.